96 tidak sejalan, tidak ada tumpangan. Melihat siskamu yang terlihat buruk, Amandamu tidak tertarik lagi untuk menikmati. Dia pergi ke stasiun bis menaiki bis untuk kembali ke villa. Saat masuk ke dalam, dia langsung melempar tasnya. Kemudian menghempaskan tubuhnya di atas sofa, merasa sangat lelah hingga tidak ingin bergerak sedikitpun. Hari ini dia juga tidak melakukan hal apapun, kenapa merasa selelah ini? Mungkin hatinya yang lelah. Dia membuka sosial media di handphonenya. Kebetulan dia melihat Black Heart Factory, video tidak senonoh Black Heart Factory. Kedua topik hangat ini berada di topik paling atas. Mendapatkan banyak komentar pedas. Terkadang ada beberapa komentar yang ditujukan pada perusahaanmu dan siskamu, yang tenggelam dengan cepat. Dengan cepat, Amandamu telah melihat video siskamu yang ditahan di depan pintu perusahaanmu. Siskamu di dalam video itu terlihat seperti orang gila. Komentar panas yang berada di urutan nomor 1 di video itu adalah, kenapa aku merasa wanita ini semakin dilihat semakin seperti tidak waras. Jika tidak setelah video tidak pantasnya bocor, kenapa dia masih bisa memaki reporter dengan tidak tahu malu, dan mengatakan jika ini adalah palsu. Setuju dengan pendapatmu, untung saja aku bukan temannya, bukankah orang tidak waras seperti ini tidak akan dihukum jika membunuh? Dia pasti wanita yang kehilangan akal sehatnya. Wajahnya cantik juga, berapa harganya untuk diajak tidur? Amandamu meletakkan handphonenya, malas untuk melihatnya lagi. Selain beberapa pengawal yang berjaga di luar, villa ini terasa sangat kosong. Entah apakah Ricky Mo dan Charles Mo berada di rumah atau tidak. Amandamu berpikir sejenak, kemudian mengirim pesan pada Charles Mo, apa kamu pulang makan? Jika Charles Mo tidak pulang makan, maka dia tidak akan memasak. Lagi pula ada pengawal yang memasak. Di sisi lain kebetulan Ricky Mo baru saja menyelesaikan rapat yang panjang selama 3 jam. Dan merasa sedikit lelah. Baru saja dia duduk kembali di ruangannya, dia mendapatkan pesan dari Amandamu. Saat dia akan membalasnya, dia melihat James Gu yang berjalan dengan langkah besar memasuki ruangannya. Ricky, lihat ini. James Gu menyerahkan handphonenya ke hadapan Ricky Mo. Ricky Mo menunduk melihatnya, iris matanya sedikit melebar, melihatnya hingga selesai, berucap dengan nada yang dingin, sejak awal pabrik di bawah naungan perusahaanmu memang ada masalah. Orang yang ingin melawan perusahaanmu, bisa menggunakan ini untuk melawannya, namun sekarang perusahaan-perusahaan ini, tidak ada satupun yang bersih, jadi jika hanya singgungan biasa, tidak akan ada orang yang berani melawan perusahaanmu seperti ini. James Gu menganggukkan kepalanya, berucap, menurutmu dengan munculnya masalah ini, akankah tuan besarmu itu kembali ke sini? Ada kemungkinan, entah apa yang dipikirkan Ricky Mo, nada bicaranya berubah menjadi dingin. James Gu tidak menyadari perubahan ini, dia bertanya dengan sedikit bingung, masalah ini muncul terlalu mendadak, sebelumnya tidak ada berita buruk sama sekali, menurutmu siapa yang melakukan hal ini? Siapa yang melakukannya? Iris mata Ricky Mo berkilat, kemudian dengan menatap James Gu dengan raut wajah yang datar, aku tidak akan memberitahumu. James Gu membelalakkan matanya, hanya dengan melihat berita, kamu langsung tahu siapa yang membuat masalah ini. Ricky Mo tidak menggubrisnya, kemudian menyalakan komputernya mencari berita yang berhubungan dengan perusahaanmu. James Gu yang merasa tidak terima kembali bertanya padanya, kalau begitu kamu beritahu sedikit petunjuk, apakah itu pesaing di industri ini? Bukan, kali ini Ricky Mo menjawab dengan sangat singkat. Di internet dipenuhi dengan makian yang dituju pada perusahaanmu, yang tidak berarti sama sekali. Ricky Mo hanya melihatnya beberapa menit kemudian mematikannya. Dia baru teringat, sebelumnya Amandamu mengirim pesan padanya. Dia menulis sebuah pesan dan mengirimkannya pada Amandamu. James Gu masih ingin kembali menanyakan sesuatu, namun Ricky Mo telah berdiri mengambil jaketnya dan berjalan keluar. James Gu juga melihat jika tadi Ricky Mo sedang mengirim pesan, namun dia tidak melihat isinya. Orang yang bisa membuat Ricky Mo mengirim pesan, tentu saja hanya Amandamu. Kamu sudah mau pulang untuk makan. Hari ini aku tidak membawa mobil, aku menumpang mobilmu ke rumahmu. James Gu pernah memakan masakan Amandamu, dia terus memikirkannya, ingin pergi lagi ke rumah Ricky Mo untuk menumpang makan. Ricky Mo membalikkan kepalanya,
menolak dengan dingin, tidak sejalan, tidak ada tumpangan. Tidak perlu sedingin ini, hanya pergi makan di rumahmu, kita ini kan sahabat. Ricky Mo masih saja menolaknya, tidak. Akhirnya, James Gu tetap dengan tidak tahu malu menaiki mobil Ricky Mo. Amanda Mu memandang layar handphonenya, melihat pesan yang dibalas, Charles Mo. Di atasnya hanya tertulis sebuah kata, ya, yang sangat singkat. Sebagai pengidap jiwa miskin, Amanda Mu merasa dirinya perlu menambahkan, Charles Mo, ke akun chattingnya. Jika dirinya ada urusan untuk mencarinya, dia bisa langsung mengirim pesan melalui akun chatting, sehingga tidak perlu mengeluarkan uang. Dia mencari sejenak kontaknya di akun miliknya, menyadari jika tidak ada Charles Mo. Apakah orang ini bahkan tidak menggunakan akun chatting? Amanda Mu meletakkan handphonenya, kemudian bangkit pergi ke dapur. Baru saja dia selesai memotong sayur, dia mendengar suara mesin mobil dari luar. Pasti, Charles Mo, sudah pulang. Amanda Mu. Suara ini. Amanda Mu menolehkan kepalanya, terlihat James Gu yang sedang masuk sambil menyengir, di tangannya terdapat sebuah kotak kecil yang indah. Di atas kotak itu terlihat sebuah logo toko kue yang sering dikunjungi oleh Lucy Sen. Aish, hari ini tidak bawa mobil ke perusahaan, jadi aku tidak bisa pulang ke rumah. Saat di jalan tadi aku bertemu dengan Ricky Mo, jadi menumpang dengannya menginap di sini satu malam. Maaf merepotkanmu harus memasak satu porsi lagi, ini aku bawakan kue untukmu, sebagai ucapan terima kasih. Cocok untuk menjadi direktur di perusahaan hiburan, ucapannya ini tidak ada celah sama sekali. Namun, dia sedikit tidak terbiasa dipanggil, Amanda, oleh James Gu. Terima kasih. James Gu yang tampan membuat siapa saja menyukainya, ditambah lagi sangat sopan seperti ini, tentu saja Amanda Mu hanya dapat tersenyum menerima kuenya. Amanda Mu dengan jahilnya mengirimkan foto kue itu pada Lucy Sen. Lucy Sen mengirim emotikon kesal, kamu tidak mengajakku pergi membeli kue. James yang membelinya, seperti toko yang sering dikunjungi seseorang kan. Entah apakah seseorang itu pernah bertemu dengannya. Mengangkat pedang sepanjang 40 meter. JPG. Amanda Mu tidak lagi menggodanya, teringat dengan ucapan Lucy Sen sebelumnya yang ingin merayakan dengannya, apa mau datang ke sini untuk makan? Tidak, James Gu juga ada, jadi Lucy Sen tidak mungkin datang. Saat makan, James Gu yang terus memikirkan masalah pabrik perusahaanmu, kembali mengungkit masalah ini. Amanda Mu makan dengan menundukkan kepalanya, tidak mengeluarkan suara apapun, diam seperti bisu. Setelah berucap beberapa lama, James Gu baru teringat jika Amanda Mu jugalah bagian dari keluargamu. Dia langsung bertanya pada Amanda Mu, Amanda, bagaimana dengan masalah perusahaan kalian? Amanda. Ricky Mo sedikit memicingkan matanya mengangkat kepalanya ke arah James Gu, pergilah setelah selesai makan. Wajah James Gu penuh dengan kebingungan, kapan dia menyinggung tuan besar ini? Amanda Mu yang sudah terbiasa dengan sifat Ricky Gu yang berubah-ubah, menggelengkan kepalanya, tidak terlalu jelas, lagi pula aku di perusahaan hanya mengerjakan hal-hal sepele. Selesai berucap, Charles Mo, yang duduk di hadapannya tiba-tiba menoleh menatapnya. Iris mata hitamnya yang dalam dan misterius, menunjukkan sebuah tatapan syarat akan dia mengetahui semuanya. Kenapa dia merasa, Charles Mo, seperti mengetahui jika dia sedang berbohong? 97 pasti tidak akan melepaskanku. Selesai makan, Charles Mo, langsung mengusir James Gu. James Gu bersandar pada pintu tidak ingin pergi, sudah selarut ini, dan juga sedingin ini. Apa tidak bisa membiarkanku satu malam di sini? Amanda Mu sulit mempercayai James Gu yang ada di hadapannya yang terlihat seperti anak anjing yang bersandar di pintu dan tidak ingin melepaskan tangannya itu, adalah orang yang sama dengan Direktur Gu yang sangat terkenal dari media Sengding. Mungkin karena merasa ada sesuatu yang aneh di tubuhnya. James Gu dapat merasakan tatapan Amanda Mu, berdehem sejenak kemudian langsung melepaskan tangannya, sebenarnya tidak terlalu dingin juga. Aku pergi dulu. Setelah James Gu pergi, di ruang tengah hanya menyisakan Amanda Mu dan Charles Mo. Amanda Mu melihat sekilas ke arah pintu. Benaknya merasa sedikit bingung. Kenapa Ricky Mo belum kembali? Dia sering pergi keluar kemana? Aku naik dulu.
Amandamu menatap Charles Mo sekilas, kemudian membalikkan tubuhnya ingin naik ke atas. Namun, Charles Mo tiba-tiba memanggilnya, Amanda. Ada apa? Amandamu menghentikan langkah kakinya dan menatapnya. Dia yang memang memiliki kulit yang putih, di bawah pancaran cahaya lampu. Wajahnya semakin terlihat seperti dilapisi bedak tipis, sepasang mata elangnya menatap pria itu, wanita itu terlihat lembut. Ya, sedikit menggoda. Soal perusahaanmu, baru berucap setengah Ricky Mo sengaja berhenti sejenak. Melihat tatapan Amandamu yang sedikit melebar terlihat sedikit gugup, dia langsung tersenyum menyunggingkan sudut bibirnya, apa butuh bantuan? Saat dia mengucapkan setengah kalimat depan itu, jantung Amandamu berdetak cepat. Dia mengira jika pria itu sudah mengetahuinya. Setelah mendengar sisa kalimatnya, seketika hatinya merasa tenang, namun raut wajahnya masih terlihat tidak terlalu nyaman, sedikit tersenyum paksa, ayahku dan yang lainnya bisa mencari jalan keluarnya sendiri. Bagaimanapun muncul masalah seperti ini di dalam pabrik, sama saja dengan berita buruk untuk perusahaan. Harus mereka sendiri yang menyelesaikannya. Charles Mo memiringkan kepalanya, menjawab pelan sambil tersenyum kecil, ya. Amandamu menganggukkan kepalanya, kemudian naik ke atas dengan perasaan tertekan. Tiba di kamar, akhirnya dia baru merasa sedikit tenang. Bagaimanapun dia adalah bagian dari keluargamu, dia sudah memperkirakan masalah perusahaanmu ini, semakin sedikit yang mengetahui maka akan semakin baik. Lucy Sen adalah sahabat terbaiknya, tentu saja dia tidak perlu menyembunyikan hal ini darinya. Tapi, Charles Mo berbeda. Tidak peduli jika dia pernah membantunya, bagaimanapun dia adalah bagian dari keluargamu. Terkadang orang dewasa akan serumit ini, dan juga sulit untuk mempercayai seseorang. Keesokan paginya, Amandamu bangun, saat melewati ruang baca Ricky Mo, seketika kakinya terhenti. Keberadaan Ricky Mo terlalu tersembunyi, 2 hari ini dia tidak menanyakan kondisi Ricky Mo, dan juga tidak ada orang yang memberi tahunya. Bahkan, Charles Mo lebih terlihat seperti sang tuan. Walaupun Amandamu merasa bingung, namun karena harus pergi ke perusahaanmu untuk bekerja, akhirnya dia memutuskan untuk tidak memikirkannya. Tiba di perusahaan, saat Amandamu melewati Departemen Hubungan Masyarakat, dia melihat sekelompok orang sedang tertidur dengan bersandar di atas meja, dan juga melihat 2 rekan kerjanya yang keluar dari pantry membawa kopi dengan kantung mata yang menghitam. Sepertinya kemarin malam rekan kerja dari Departemen Sosial lembur semalaman. Meskipun mereka telah lembur semalaman, namun masalah pabrik perusahaanmu juga sudah membesar, tidak seperti masalah video tidak senonoh dari Siskamu, yang bisa ditutup dengan mudah. Amandamu baru saja duduk di ruangannya, namun seseorang datang memberitahunya untuk pergi rapat. Hari ini Amandamu datang hanya untuk melihat kehebohan apa yang terjadi, jadi dia ikut memasuki ruangan rapat. Hanya memberi beberapa tugas untuk menstabilkan pelanggan. Saat rapat dibubarkan, Amandamu sedang bersiap mengikuti yang lainnya untuk keluar bersama, entah sejak kapan sekretaris Kelvin Mu datang ke sini. Sang sekretaris sedikit menundukkan kepalanya, Nona Mu, Presdir ingin kamu menemuinya sejenak. Ada masalah apa? Tanya Amandamu, sambil berjalan keluar dengan perlahan. Sang sekretaris teringat dengan Kelvin Mu yang sebelumnya menyuruhnya mencari Amandamu. Amandamu sangat tidak menghargainya dan langsung berjalan begitu saja, kemudian mengulurkan tangannya menarik bahunya, nada bicaranya terdengar sedikit pasrah, sebaiknya kamu pergi saja sebentar, kemarin malam Presdir juga tidak tidur semalaman. Kalau begitu lepaskan tanganmu. Amandamu juga ingin melihat Kelvin Mu yang terlihat menyedihkan. Dia tidak bisa tidak mengakui, jika sebenarnya dia memiliki hati yang buruk. Tiba di depan pintu ruangan Kelvin Mu, sang sekretaris mengetuk pintu sejenak kemudian berucap, Presdir, Nona Mu sudah datang. Sambil berucap, dia sambil membukakan pintu untuk Amandamu, kemudian membungkuk hormat. Terima kasih. Amandamu tersenyum sejenak pada sang sekretaris, kemudian melangkahkan kakinya masuk ke dalam, dan menutup pintunya. Kelvin Mu yang duduk di balik meja kerjanya mengangkat kepalanya, menunjukkan sebuah senyuman hangat, Amanda kamu sudah datang, apa sudah sarapan? Di atas meja kerjanya masih terdapat beberapa kotak sarapan, logo yang ada di atasnya terlihat sedikit familiar, yaitu restoran yang ada di sekitar sini. Sudah, ayah mencariku ada masalah apa?
Amandamu duduk di seberangnya, dengan raut wajah yang serius. Wajah Kelvinmu terlihat sangat lesu, terlihat jelas jika tidak tidur semalaman. Dia menggelengkan kepalanya, raut wajahnya sedikit berubah. Perusahaan mengalami masalah sebesar ini. Kamu juga mengetahuinya, rekan-rekan dari Departemen Hubungan Masyarakat Lembur semalaman juga tidak menemukan hasil apapun. Kemarin malam juga ada orang yang menghancurkan toko perusahaan. Kelvinmu memasang raut wajah pahitnya sambil bercerita pada Amandamu, terlihat menyedihkan berkali-kali lipat. Namun Amandamu tahu, Kelvinmu menyuruhnya kemari pagi-pagi, bukan hanya untuk bercerita, dia pasti memiliki tujuan. Seperti yang diduga, Kelvinmu yang terus berucap, akhirnya tiba membicarakan dirinya, perusahaanmu adalah perusahaan milik keluarga kita, walaupun kamu sudah menikah, tapi kamu tetap bagian dari keluargamu. Sekarang perusahaan sedang mengalami masalah besar, tidak ada yang bisa membantu kita, kecuali. Ucapannya tiba di titik ini, dia sudah sangat mengerti, yaitu ingin Amandamu meminta bantuan pada keluargamu. Amandamu adalah orang yang membuat masalah ini, bagaimana mungkin dia membantu Kelvinmu? Dia terlihat seperti tidak mengerti, berucap dengan wajah yang serius, oh iya, masalah ini sangat parah. Kemarin malam aku melihat di internet semua orang sedang memaki perusahaan kita. Jika seperti ini, kita harus berubah lebih baik lagi, berusaha mendapatkan maaf dari para konsumen. Kalimat ini mudah untuk diucapkan, namun sekarang masalah yang paling penting untuk perusahaanmu adalah, semua mitra kerja ingin memutuskan kerjasama, bahkan ada yang ingin menuntut perusahaanmu, hal ini untuk perusahaanmu bagaikan jatuh tertimpa tangga. Namun, saat ini jika keluargamu dapat membantu perusahaanmu, maka para mitra kerja itu tidak akan berani memutuskan kerjasama. Bagaimanapun, tidak akan ada yang berani melawan keluargamu. Kelvinmu melihat Amandamu yang tidak mengerti, raut wajahnya sedikit berubah, nada bicaranya mulai menjadi serius, tidak lagi berbasa-basi, semua itu urusan belakangan, sekarang yang paling penting adalah mempertahankan perusahaan beroperasi seperti biasanya. Kamu cukup minta Ricky untuk mengutus orang memberikan instruksi, maka perusahaanmu dapat melewati kesulitan ini. Mata Amandamu seketika berbinar, bisa begitu saja. Kelvinmu berpikir dirinya telah mempengaruhi Amandamu, langsung menganggukkan kepalanya berucap, benar, semudah ini. Namun dengan cepat, raut wajah Amandamu kembali berubah, wajahnya terlihat sedikit ketakutan, sebelumnya dia memberikan black card padaku, tapi kartu itu diambil oleh penculik. Bahkan hingga saat ini aku tidak berani memberitahunya, jika dia tahu masalah ini, pasti tidak akan melepaskanku. 98 menangis terlalu menghayati. Amandamu sambil berucap, sambil memperhatikan raut wajah Kelvinmu. Saat dia mengungkit soal black chart, dia melihat dengan jelas raut wajah Kelvinmu terlihat merasa bersalah. Sekarang sudah tahu rasa bersalah. Tapi, sudah terlambat. Kelvinmu melihat ketakutan Amandamu yang terlihat tidak sedang berpura-pura, hatinya merasa serba salah, berucap, kamu bisa saja jangan mengatakan masalah soal black chart dulu kan. Benak Amandamu tersenyum dingin. Tiba di titik seperti ini, Kelvinmu masih saja tidak ingin mengeluarkan black chart-nya. Walaupun benaknya berpikir seperti itu, tapi ketakutan di wajahnya semakin terlihat. Diam-diam dia mencubit kakinya sendiri. Terasa sakit hingga matanya dipenuhi dengan air mata, kembali mencubit dengan lebih keras lagi, air matanya langsung menetes keluar. Amandamu menggigit bibirnya, berucap dengan suara parau, kartu black chart itu, Ricky hanya meminjamkannya padaku, dan aku ingin akan mengembalikan padanya. Walaupun aku tidak mengatakannya, cepat atau lambat dia pasti akan mengetahuinya. Seperti teringat akan masalah yang mengerikan, tangisan Amandamu semakin mengeras, kamu tidak tahu betapa mengerikannya orang itu, dia sama saja seperti iblis. Dia pasti tidak akan melepaskanku. Tangisan Amandamu sedikit tidak bisa dikendalikan. Sekarang dia baru mengetahui jika dia memiliki banyak air mata. Mungkin, dia bisa mencoba memasuki dunia hiburan. Kelvinmu yang awalnya merasa kesal, kehangatan yang sebelumnya dia tunjukkan pada Amandamu hanyalah kepura-puraan karena dia membutuhkan bantuannya. Sekarang melihatnya tidak berhenti menangis, membuatnya semakin kesal. Kamu jangan nangis. Kelvinmu berteriak padanya dengan aura yang tidak mengenakan. Amandamu langsung menghentikan suara tangisannya, namun masih terisak. Kelvinmu melihat tatapannya yang syarat akan penghinaan, bodoh tetaplah bodoh, walaupun berubah menjadi cantik.
Tetap saja tidak berguna. Dia mengira Amanda Mu telah membuat Ricky Mo tergila-gila padanya, jadi dia bisa mendapatkan Black Chart dari Ricky Mo, tidak disangka hanya dipinjamkan untuknya. Amanda Mu sendiri juga tidak menyukai dirinya sendiri, dia juga tidak ingin seperti ini, dia hanya menangis terlalu menghayati. Kelvin Mu seperti telah membuat sebuah keputusan yang besar, berucap, bagaimana jika Black Chart itu dapat ditemukan? Apa bisa ditemukan? Wajah Amanda Mu menunjukkan sebuah kebahagiaan, namun menghilang dengan cepat, tersenyum miris, mana bisa ditemukan lagi, bahkan aku tidak ingat wajah dua penculik itu. Kelvin Mu mengamati wajah Amanda Mu dalam diam, memastikan dia tidak mengetahui apapun jika dia disekap oleh Novia Xiao, kemudian mengerutkan alisnya berucap, aku akan memikirkan caranya. Keluar dari ruangan Kelvin Mu, Amanda Mu pergi ke toilet mencuci wajahnya. Untung saja hari ini dia tidak menggunakan make up, jika tidak wajahnya akan terlihat berantakan. Selesai mencuci wajah, dia menyadari mata dan hidungnya memerah. Barusan dia menangis terlalu menghayati. Dia kembali ke tempatnya, rekan kerja di sampingnya yang melihat penampilannya, bertanya dengan perhatian, Amanda, ada apa denganmu? Amanda Mu menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Rekan kerja itu juga tidak kembali bertanya, kemudian rekan kerja lainnya yang sebelumnya melihat sekretaris Kelvin Mu datang mencari Amanda Mu itu berbisik, tadi Presdir mencarinya. Untuk apa Presdir mencarinya? Entahlah, mungkin karena masalah pabrik, bukankah dia sudah menikah dengan Ricky Mo, Presdir pasti ingin memanfaatkan hubungan ini. Amanda Mu diam-diam mendengarnya, merasa orang-orang dari Departemen Perencanaan benar-benar hebat, yang bisa menebak hal ini dengan benar. Sisanya apa yang mereka katakan, Amanda Mu tidak terlalu mendengarnya dengan jelas, namun hanya terdengar keterlaluan. Bagaimana bisa Presdir seperti ini, dan kalimat sejenisnya? Amanda Mu merasa penasaran dua rekan kerja ini sebenarnya apa yang ada di otak mereka. Tapi mereka sepertinya sedang mengatakan hal buruk mengenai Kelvin Mu. Media Sengding. Ricky, apa nanti siang akan meminta Jade Imperial untuk mengantar makanan ke sini? Hal yang membuat James Gu paling bersemangat setiap harinya adalah soal makan. Ricky Mo tanpa mengangkat kepalanya berucap, tidak perlu. James Gu bertanya padanya, kamu mau pergi kemana? Ricky Mo tidak menggubrisnya. James Gu memutar kedua bola matanya dengan malas, jika dia tidak mengenal Ricky Mo selama bertahun-tahun, mungkin Ricky Mo yang bersikap dingin seperti kulkas ini, sudah dia menghajarnya sejak awal. Kebetulan Ricky Mo telah menyelesaikan pekerjaannya, mengangkat kepalanya melihat raut wajah James Gu, berucap dengan nada dingin, kamu bisa memukulku. James Gu menatapnya terkejut seperti melihat hantu, sial, tidak bisa. Kamu bisa menebak pikiranku. Ricky Mo tertawa pelan sejenak, mengambil handphonenya kemudian berjalan keluar. James Gu memiliki sifat yang suka bicara dan aktif, saat sekolah menengah dulu dia sering terlibat pertengkaran, orang yang mengenalnya dapat menebak pikirannya dengan mudah. Ricky Mo mengendarai mobilnya pergi ke perusahaanmu. Masalah pabrik perusahaanmu telah meledak kemarin. Setelah pemberitaan selama satu malam penuh sekarang seluruh dunia pun sudah mengetahuinya, sulit bagi Kelvin Mu untuk menebaknya jika yang ada di balik semua ini adalah Amanda Mu. Dia tidak terlalu tenang, jadi dia berencana pergi ke perusahaanmu untuk melihat situasi. Dia memarkirkan mobilnya di parkiran perusahaanmu, mengeluarkan handphonenya dan menelepon Amanda Mu, namun tidak diangkat. Dia turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam gedung perusahaan. Karena masalah pabrik, jalur keluar masuk perusahaanmu semakin diperketat. Saat Ricky Mo masuk ke dalam, langsung dihentikan oleh penjaga, Anda siapa, ingin mencari siapa? Penjaga ada di mana-mana, mereka takut jika ada orang yang datang untuk membuat keributan. Ricky Mo yang bertubuh tinggi, biasanya orang yang ada di hadapannya harus mendongakkan kepala. Dia menundukkan kepala, berucap tanpa ekspresi dengan wibawa kepemimpinan, mencari orang. Penjaga merasa wibawa orang ini terlalu kuat, jika dilihat dia bukanlah orang biasa, tidak ingin mencari masalah, langsung membawanya ke resepsionis, kamu beritahu mereka dulu siapa yang ingin kamu cari. Nona yang berada di resepsionis hari ini juga terlihat sangat ketat, tadi hampir saja ada seorang reporter yang menerobos masuk, kali ini dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi.
Namun saat dia melihat wajah Ricky Mo, dia berucap sedikit terbata-bata, "Permisi, Anda mencari siapa?" Amanda Mu. Ricky Mo menurunkan tatapannya, menyembunyikan kekesalan di matanya. Batas kesabarannya selalu tidak baik, namun saat berhadapan dengan masalah yang berhubungan dengan Amanda Mu, dia menyadari jika batas kesabarannya sedikit meningkat. Amanda Mu, nona resepsionis itu merasa kata ini terdengar familiar. Tanpa menunggu nona resepsionis itu bersuara, sebuah suara wanita yang familiar terdengar oleh telinga Ricky Mo, "Charles." Ricky Mo menolehkan kepalanya, kebetulan dia melihat Amanda Mu yang berjalan tidak jauh dari sana. Dia berjalan dengan pelan, seperti tidak yakin jika itu adalah dirinya, kemudian segera berlari kecil menghampirinya. Saat ini adalah jam makan siang, Amanda Mu bersiap untuk pergi makan, namun saat keluar dari lift, dia melihat tubuh yang tinggi dan tegap seperti Charles Mo, yang sedang berdiri di depan nona resepsionis untuk bertanya. Pria arogan seperti Charles Mo, bagaimana bisa bersedia untuk bertanya pada nona resepsionis? Namun semakin dilihat semakin terlihat mirip, dia membuka suara memanggilnya. Tidak disangka, ternyata benar-benar Charles Mo. Amanda Mu berlari kecil hingga ke hadapannya, wajahnya penuh dengan kebingungan, "Ternyata benar kamu, kenapa kamu bisa ada di sini?" Nona resepsionis itu saat melihat Amanda Mu, langsung mengenalinya, berucap sambil tersenyum, "Nona Mu, tuan ini datang untuk mencari Anda." 99 menyeretmu keluar. Kebingungan di wajah Amanda Mu semakin bertambah, "Ada apa mencariku?" Tapi dia tahu ini bukanlah tempat yang tepat untuk bicara, jadi dia langsung menarik Charles Mo, berjalan keluar. Ricky Mo hanya pasrah ditarik olehnya, karena tubuhnya yang tinggi. Dia berjalan satu langkah, wanita itu harus berjalan dua langkah, hal ini tidak membuat nafasnya menjadi terengah-engah. "Ada urusan apa kamu mencariku?" Setelah keluar dari perusahaanmu, Amanda Mu langsung menanyakan pertanyaan sebelumnya. Menurutnya, Charles Mo tidak akan mencarinya jika tidak ada urusan. Charles Mo tidak langsung menjawab pertanyaannya, namun menatapnya dari atas ke bawah tanpa bersuara. Sebelumnya Amanda Mu sempat menangis. Namun walaupun sekarang tidak terlihat bekasnya, tapi Ricky Mo yang memperhatikannya dengan teliti menyadari matanya sedikit membengkak, dan terlihat sedikit kemerahan yang tidak wajar. Sempat menangis. Dia memicingkan matanya, tidak dapat memikirkan apa hubungannya Amanda Mu dengan menangis. Ditambah lagi, masih berada di perusahaanmu, dia tidak akan menangis di hadapan Kelvin Mu kan? Beberapa detik kemudian, Ricky Mo baru mengeluarkan suaranya berucap, "Kebetulan lewat. Kamu traktir aku makan." Nada bicaranya tentu saja terdengar seenaknya. Namun bagaimanapun dia sangat berterima kasih pada Charles Mo. Asalkan permintaannya tidak keterlaluan, Amanda Mu akan selalu memenuhinya. Amanda Mu membawanya pergi ke sebuah restoran yang sedikit jauh dari perusahaan, di sana tidak akan bertemu dengan rekan kerjanya. Jadi tidak akan menambah masalahnya. Tiba di restoran, setelah dua orang itu duduk. Walaupun Charles Mo tidak mengatakan apapun, namun Amanda Mu dapat merasakan jika dia tidak terlalu menyukai tempat ini. Sebenarnya Amanda Mu sangat mengerti dirinya. Dia adalah tuan besar di keluarganya. Biasanya untuk makan dia pergi ke tempat seperti Jade Imperial, menjadikan Jade Imperial menjadi dapurnya. Dia sendiri yang ingin dirinya untuk mentraktirnya. Restoran seperti ini juga harus menghabiskan beberapa ratus ribu, baginya, ini termasuk sangat mahal. Amanda Mu yang memikirkan hal ini, tanpa sadar mengusap dompetnya sendiri. Wajahnya terlihat meringis. Ricky Mo menyadari raut wajah Amanda Mu, tanpa sadar sudut bibirnya tersungging sebuah senyuman, tentu saja dia tahu jika wanita ini sangat miskin. Tapi memaksanya untuk mentraktirnya makan, menggodanya, baginya ini adalah hal yang sangat menarik. Sang pelayan datang untuk mencatat pesanan, Amanda Mu mendorong buku menu ke hadapan, "Charles Mo, kamu pesan duluan." Charles Mo, tanpa sungkan, langsung membuka buku menu, bahkan menyebutkan 3 menu sekaligus. Amanda Mu tahu, jika yang ada di depan buku menu adalah menu yang direkomendasikan, dan juga harganya sangat mahal. Ricky Mo kembali membalikan halaman, dan memesan 1 sup, kemudian mendongakkan kepalanya menatap Amanda Mu, bertanya dengan wajah serius, "Apakah aku pesan terlalu banyak?"
Amanda Mu menggelengkan kepalanya, tidak. Dia ingat waktu itu saat makan bersama dengan mereka di Jade Imperial, 4 hingga 5 orang yang makan, satu meja besar penuh dengan makanan, sama seperti jamuan makanan pada masa kerajaan. Ricky Mo menganggukkan kepala setuju, kalau begitu aku pesan 2 lagi. Amanda Mu. Ricky Mo melihat sekilas, sedikit mengerutkan alisnya, tidak ada yang enak lagi. Kemudian dia menyerahkan buku menu pada Amanda Mu. Prinsip hidup Amanda Mu sebenarnya sangat sederhana, 2 orang menyantap 3 lauk dan 1 sup sebenarnya sudah sangat cukup. Namun duduk berhadapan dengan Tuan Besar, Charles Mo, maka dia kembali memesan 2 lauk dan 1 makanan ringan, jika tidak dia akan merasa bersalah pada pria itu. Selesai memesan, Amanda Mu bangkit pergi ke toilet. Ricky Mo melihat bayangan tubuhnya yang menghilang, kemudian memanggil pelayan, memberikan sebuah kartu, bayar. Amanda Mu keluar dari toilet, dia melihat Siska Mu. Namun Siska Mu tidak melihat Amanda Mu, karena dia berjalan ke arah pintu membelakangi Amanda Mu. Amanda Mu sengaja melambatkan langkahnya, berada di belakang Siska Mu, tidak ingin membiarkan Siska Mu melihatnya makan bersama Charles Mo, kemudian membuat masalah yang tidak diperlukan. Namun arah yang dituju Siska Mu, ternyata sama dengan Amanda Mu. Amanda Mu hanya bisa semakin memperlambat langkahnya. Hingga tiba, Siska Mu memasuki sebuah ruangan VIP. Saat Amanda Mu melewati ruangan VIP itu, dia sedikit menghentikan langkah kakinya. Kedap suara ruangan VIP restoran tidak terlalu baik. Terdengar suara ribut dari dalam. Suara Siska Mu melengking, suara yang terdengar dari dalam telah memelan, tidak boleh mengembalikan black chart itu padanya. Tidak, perusahaanmu, kamu ingin bagaimana? Yang berbicara di akhir itu Kelvin Mu, suaranya lebih kecil dibandingkan Siska Mu, jadi dia tidak mendengar semuanya. Kedua ayah anak ini, sedang mempertengkarkan mengembalikan black chart atau tidak. Sejak masalah pabrik meledak hingga sekarang, belum sampai 24 jam, ini sudah yang kedua kalinya Amanda Mu mendengar Kelvin Mu bertengkar dengan Siska Mu. Kelvin Mu benar-benar menyayangi Siska Mu, tapi Siska Mu terlalu dimanjakan hingga seperti ini. Sekarang perusahaanmu sedang dalam bahaya, dia tidak memikirkan bagaimana membantu Kelvin Mu menyelesaikan masalah perusahaan, namun bertengkar dengan Kelvin Mu untuk kepentingan dirinya sendiri. Siska Mu memperlakukan Kelvin Mu seperti ini, nanti dia memperlakukan Novia Xiao, bukankah dia akan lebih tidak berperasaan lagi? Perasaan Amanda Mu sedikit kacau, dia sudah tidak ingin mengurusi Novia Xiao lagi. Tidak peduli bagaimana nantinya Siska Mu memperlakukan Novia Xiao, semua ini adalah pilihan Novia Xiao. Bahkan soal dia mengganti black chart-nya dengan Novia Xiao, namun Novia Xiao tidak merasa tersentuh sedikitpun, bahkan masih ingin bernegosiasi dengannya, agar mudah untuk memanfaatkannya. Amanda Mu menghela nafas dalam, menenangkan perasaannya, kembali ke meja yang terdapat Charles Mo. Sudah ada beberapa lauk yang datang, Charles Mo belum juga memulai makan, dia menggenggam handphonenya entah sedang melakukan apa. Merasakan ada orang yang datang, dia mengangkat kepalanya, tatapannya seketika terhenti pada wajah Amanda Mu, kemudian meletakkan handphonenya, kemudian membuka mulutnya, aku baru saja ingin menelepon pengawal. Wajah Amanda Mu terlihat bingung, untuk apa? Charles Mo berucap dengan serius, menyuruhnya untuk membawa seseorang menyeretmu keluar dari toilet. Amanda Mu. Baiklah, kali ini dia pergi ke toilet selama 20 menit. Amanda Mu tidak membalas ucapannya, Charles Mo mungkin merasa tidak bertenaga, juga tidak kembali berbicara, namun juga tidak makan banyak. Saat membayar, sang pelayan memberikan kartu pada Amanda Mu, permisi, suami Anda sudah membayarnya, totalnya 1.360.000. Suamiku. Amanda Mu masih belum mengerti jika maksud sang pelayan adalah Charles Mo, yang pertama dia pikirkan adalah Ricky Mo. Dia menolehkan kepalanya bertanya pada Charles Mo, kakak sepupumu juga sedang makan di sini. Charles Mo, yang awalnya tidak menunjukkan raut wajah apapun, seketika mendatarkan wajahnya, menatapnya sekilas dengan dingin, membalikkan tubuhnya berjalan keluar dengan langkah besar. Kakinya melangkah seperti terbang, berjalan dengan sangat cepat. Ricky Mo merasa, jika dia tidak berjalan dengan cepat, mungkin dia tidak akan bisa menahan dirinya untuk tidak memukul Amanda Mu.
Pelayan itu menyadari jika dirinya telah salah paham dengan hubungan kedua pelanggannya, terburu-buru menjelaskan, "Maaf, aku kira pria tadi dan Anda itu suami istri, pria tadi yang sudah membayarnya." Amanda Mu tertegun, kemudian mengambil kartunya dan keluar mengejarnya. Charles Mo, memang belum jauh, saat Amanda Mu mengejarnya, dia sedang menerima telepon. 100 kebahagiaan seksual di sisa kehidupan. Kaki Amanda Mu menendang kecil, menunggunya selesai menerima telepon. 2 menit kemudian, Charles Mo menutup teleponnya menolehkan kepala menatapnya sekilas. Menatapnya dengan wajah yang dingin. Amanda Mu yang ditatap seperti itu olehnya membuat bulu kuduknya berdiri, dia memberikan kartu dan uang cash padanya, "Sudah sepakat aku yang mentraktirmu, tentu saja harus aku yang membayarnya." Charles Mo mengambil kembali kartunya, tapi tidak dengan uang cash. Amanda Mu masih ingin memberikan uang padanya, "Hei, ini uang untukmu." Tatapan Charles Mo jatuh pada jari tangannya yang putih dan ramping. Kemudian mengulurkan tangannya. Amanda Mu mengira dia akan mengambil uangnya, tidak disangka dia malah langsung menggenggam tangannya. Raut wajah Amanda Mu sedikit berubah, belum sempat dia berucap. Tangan Charles Mo mengeluarkan kekuatan, kemudian menariknya masuk ke dalam pelukannya, dia menurunkan tatapannya. Iris mata yang hitam itu bergerak mengamatinya. Suaranya yang rendah sama seperti wine, yang memabukkan. Namun ucapan yang keluar itu benar-benar tidak tahu malu, "Jika kamu ingin mengembalikan uang padaku, kalau begitu kamu cium aku dulu. Setelah kamu menciumnya, aku akan menerima uang itu." Gila. Ini adalah pinggir jalan di mana orang berlalu lalang. Amanda Mu merasa tegang hingga merasa jantungnya seperti akan keluar melalui tenggorokannya, hatinya menjadi panik. Menaikkan lututnya dengan sedikit bertenaga. Ses. Ricky Mo tadi hanya fokus memperhatikan raut wajah Amanda Mu, tidak menyangka jika dia akan merespons seperti itu. Jika tidak, dengan keterampilan dan tingkat kewaspadaannya, bagaimana mungkin bisa terjadi? Namun, Amanda Mu kali ini benar-benar kejam. Langsung mengenai bagian terpentingnya, benar-benar menyakitkan. Ini membuat Ricky Mo menyadari, tingkat kewaspadaannya di hadapan Amanda Mu seperti menghilang. Kamu tidak apa-apa." Amanda Mu yang mendengar ringisannya, walaupun raut wajahnya tidak berubah, namun dilihat dari rahangnya yang mengeras dapat terlihat jika dia sangat kesakitan. Walaupun dia benar-benar mengkhawatirkan dirinya, namun dia tidak merasa bersalah sedikitpun, mengenai pria tidak tahu malu yang selalu ingin menggodanya, saat harus dihajar maka dia akan menghajarnya. Charles Mo tidak melepaskan tangannya, hanya berucap dengan nada rendah dan berat, "Aku tidak apa, tapi kamulah yang akan bermasalah." Jika benar-benar menendangnya hingga rusak, maka hancurlah kebahagiaan seksualnya di sisa kehidupannya. Amanda Mu tidak menyadari maksud lain dari ucapannya, hanya mengira jika dirinya telah membuat pria itu marah, pria itu akan menghabisinya. Entah apakah masih bisa jika dia kabur sekarang. Saat kakinya bersiap untuk kabur, dia baru menyadari jika tangannya masih digenggam oleh Charles Mo. Menyadari dirinya akan mengalami masalah, dia mendongakkan kepalanya menatap Charles Mo, namun pria itu malah menundukkan kepalanya menciumnya. Amanda Mu merasa marah, dan ingin memberi pelajaran padanya, namun Charles Mo telah membuat persiapan, jadi Amanda Mu tidak bisa melakukannya, sedangkan dia semakin menciumnya dengan kasar, bahkan tidak membiarkan Amanda Mu untuk bernafas. Dia semakin kasar, Amanda Mu bukanlah saingannya, tidak dapat bernafas, akhirnya dia mengulurkan tangannya mendorong pria itu. Saat ini dia telah melemas, tidak memiliki kekuatan sedikitpun, namun sebaliknya terlihat menggoda. Nafas Ricky Mo semakin memburu, seperti memberinya hukuman dengan gigitan di bibirnya, kemudian baru melepaskannya, kakinya mundur satu langkah dan matanya menatapnya dengan dalam. Amanda Mu yang tiba-tiba didorong olehnya, terhuyung sejenak baru kemudian berdiri dengan tegap. Sudut bibirnya terasa sedikit sakit, dia mengulurkan tangannya menyentuhnya sejenak, menemukan ada noda darah di tangannya, baru menyadari jika Charles Mo ternyata menggigit bibirnya tadi. Amanda Mu benar-benar tidak tahu bagaimana membalas, Charles Mo memakinya juga tidak berguna, dia hanya akan semakin tidak tahu malu, memukulnya tapi dia tidak akan bisa mengalahkannya. Dia mendelik padanya sejenak, kemudian membalikkan tubuhnya untuk pergi. Amanda baru saja akan pergi,
dia mendengar seseorang memanggilnya. Suara yang tidak asing ini, membuat perasaan Amanda Mu semakin buruk. Siska Mu keluar dari restoran, menemukan Amanda Mu dan Charles Mo sedang berciuman di jalan, namun kali ini dia tidak memotretnya lagi. Lagi pula fotonya waktu itu telah menjadi gosip panas, namun akhirnya dibereskan oleh keluarga Mo, dan menghilang begitu saja. Tadi aku melihat siluet yang tidak asing, tidak disangka ternyata benar-benar kamu. Siska Mu yang melihat Amanda Mu langsung menyambutnya dengan ramah, kemudian sengaja terlihat terkejut melihat Charles Mo, kebetulan sekali, Tuan Mo juga ada di sini. Ricky Mo bahkan tidak melihatnya, langsung berjongkok, mengambil uang yang berserakan yang sebelumnya dibuang Amanda Mu ke lantai. Walaupun Amanda Mu masih marah pada Charles Mo, namun mau tidak mau dia harus mengakui, jika aura yang ada di pria ini, bisa membuatnya berjongkok memungut uang terlihat sangat menyenangkan. Menyadari dirinya yang terpukau dengan Charles Mo, Amanda Mu diam-diam menggigit bibirnya. Setelah sedikit sadar, walaupun sangat mempesona, tapi tidak bisa menutupi sikap genitnya pada kakak iparnya. Setelah Charles Mo selesai memungut uang, menepuk perlahan debu yang bahkan tidak ada, kemudian memasukkan uang itu ke dalam kantungnya sendiri. Amanda Mu. Dia menyadari semakin lama dia semakin tidak mengerti dengan Charles Mo, ingin membencinya tapi tidak bisa, saat ingin berdamai dengannya, dia malah melakukan hal memalukan. Siska Mu yang berada di samping yang melihat tingkah Charles Mo, juga sedikit terkejut. Charles Mo, ini, ternyata bisa berjongkok memungut beberapa lembar uang yang ada di lantai. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan lembaran uang itu, dia hanya tahu jika dirinya tidak perlu mengembalikan Black Chart pada Amanda Mu, tetap bisa menyelesaikan masalah perusahaanmu. Dia bisa pergi menggoda Charles Mo, yang ternyata tinggal di rumah Ricky Mo, pasti dia termasuk keluarga dekat di keluarga Mo. Ini sama dengan sekali dayung dua pulau terlampaui, benar-benar kabar baik. Teringat akan dirinya yang akan tidur dengan Charles Mo, membuat Siska Mu semakin menunjukkan senyuman kemenangannya. Dia sengaja menarik sedikit pakaiannya, menunjukkan gaun yang berpotongan rendah di bagian dadanya, menatap menggoda pada Charles Mo. Hanya saja, tanpa menunggunya bersuara, Charles Mo berucap memprovokasi pada Amanda Mu, pulang kerja nanti aku akan menjemputmu. Kemudian langsung pergi begitu saja. Amanda Mu memandang dingin padanya, dia sengaja mengatakan hal ini untuk membuatnya kesal. Semilir angin berhembus, Siska Mu merasa kedinginan hingga sedikit menggigil, terburu-buru membenarkan kot yang dipakainya, menolehkan kepalanya melihat Amanda Mu yang tersenyum kecil padanya. Wajah Siska Mu seketika berubah, "Cih, sekarang perusahaanmu sedang dalam bahaya, kamu bukannya memikirkan cara untuk meminta Ricky Mo membantu kita, malah berada di sini bermain dengan pria lain, nyalimu besar juga ternyata. Aku hanya melakukan mengerjakan hal-hal kecil di perusahaanmu, tidak sehebat kakak. Jadi aku juga merasa sangat bersalah karena tidak bisa membantu perusahaanmu." Terdapat seringaian kecil di wajah Amanda Mu, tidak terlihat merasa bersalah sedikitpun. Dia berjalan perlahan ke hadapan Siska Mu, kembali berucap, "Aku telah menghilangkan Black Chart, mana berani memohon bantuan pada Ricky Mo lagi." Emosinya yang meledak-ledak itu, mungkin saja, jika emosinya dia lampiaskan pada perusahaanmu maka hancurlah. Dasar tidak berguna, Siska Mu tersenyum dingin, tiba-tiba menyadari bibir Amanda Mu yang bengkak memerah dan terdapat luka. Selanjutnya 101 dia sering pergi ke Jade Imperial.